Di segmen video ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis garis dan penggunaannya. Pada segmen video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai jenis-jenis gambar teknik. Dalam gambar teknik, dipergunakan beberapa jenis garis yang mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuannya dan harus sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama adalah garis benda atau garis nyata, yang digambar dengan garis kontinu yang tebal dengan tebal garis 0,5 hingga 0,7 mm. Dipergunakan untuk menggambarkan garis tepi benda yang terlihat seperti ini. Dan contohnya seperti pada segmen video sebelumnya, ini benda 3 dimensinya, dan ini tampak atas dan depan dari garis bentuk bendanya digambar dengan garis tebal kontinu seperti ini. Yang selanjutnya adalah garis bayang-bayang yang digambar dengan garis putus-putus yang tipis dengan ketebalan setengah ketebalan garis benda, yaitu 0,25 hingga 0,35 mm. Digambarkan untuk menunjukkan bentuk benda yang tidak tampak dari suatu pandangan, sehingga dapat disebut juga garis tak tampak atau invisible line, seperti contoh di sini dan di bawah, yang menunjukkan adanya lubang atau rongga pada bendanya. Kemudian garis arsir yang digambar dengan garis kontinu yang tipis dengan ketebalan sama seperti garis bayang-bayang, yaitu 0,25 hingga 0,35 mm. Digunakan untuk mengarsir benda atau irisan benda yang sudah dipotong seperti ini, di mana benda ini sudah dipotong di bagian tengahnya. Lalu garis ukuran, garis bantu, dan garis petunjuk yang digunakan untuk membuat keterangan dimensi ukuran dari suatu benda seperti ini, dan digambar dengan garis kontinu yang tipis dengan tebal yang sama, yaitu 0,25 hingga 0,35 mm. Kemudian garis sumbu atau garis simetri atau lintasan yang digambar dengan garis, kemudian titik, kemudian garis, atau garis yang lebih panjang dan garis lebih pendek seperti ini, dengan ketebalan garis yang tipis 0,25 hingga 0,35 mm. Digunakan untuk menunjukkan bahwa objek atau bentuk tersebut adalah bentuk simetri seperti ini. Kemudian garis potong digunakan untuk keterangan gambar yang menunjukkan bahwa benda ini terpotong di bagian tertentu beserta arah pandangannya yang ditunjukkan oleh arah panahnya. Garis potong ini dapat digambarkan dengan 3 cara seperti ini. Kemudian garis batas potongan yang menunjukkan batas dari bagian benda yang dipotong sebagian seperti ini. Untuk batas potongan yang pendek, digambarkan dengan garis atau coretan tangan bebas seperti ini. Dan untuk garis batas potongan yang panjang, coretannya seperti ini. Kemudian yang terakhir sebenarnya jarang dipakai, yaitu phantom line, digambar dengan garis tipis kemudian strip atau titik 2 kali seperti ini, yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas kedudukan benda yang dapat bergerak. Jadi bagian benda ini dapat bergerak sampai batas di sini. Kemudian chain line yang digambar dengan garis tebal bertitik seperti ini digunakan untuk keterangan bagian benda yang dapat bergerak berputar seperti rantai. Yang perlu diingat adalah perbandingan tebal antara garis tebal dan garis tipis adalah 1:0,5. Pada umumnya, tebal garis tebal adalah 0,5 mm atau 0,7 mm. Sehingga tebal garis tipis adalah setengah ketebalan garis tebal, yaitu 0,25 atau 0,35 mm. Ini adalah tabel keterangan jenis-jenis garis dan contoh penggunaannya yang sudah dibahas sebelumnya, dan dapat dilihat kembali untuk memperjelas pemahaman. Dan ini adalah contoh penggunaan yang akan sering dipakai, di mana nomor 1 adalah garis tebal kontinu yang menunjukkan garis benda atau garis nyata. Nomor 2 yaitu garis tipis kontinu yang menunjukkan garis arsir benda yang dipotong atau diiris. Nomor 3 yaitu garis kontinu bebas yang menunjukkan garis batas bagian benda yang terpotong. Nomor 4 yaitu garis gores atau putus-putus tipis yang menunjukkan garis bayang-bayang atau garis benda yang tidak tampak. Dan terakhir nomor 5 yaitu garis titik garis yang tipis dan menunjukkan garis simetri benda.
Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.